Aku dihina habis-habisan saat mantan suamiku dan ibu mertua sombong pamer mau beli mobil mewah, karena mereka kira aku karyawan showroom mobil itu. Namun seketika mereka berlutut padaku saat tahu bahwa aku pemilik showroom itu. Yuk, absen dulu di komen. Lalu tekan tombol subscribe dan like-nya. Oke, kita mulai. Di salah satu sudut kota, sebuah showroom mobil mewah berdiri megah dengan lampu-lampu kristal yang memantulkan kilauan di lantai marmer. Di dalamnya, Livia Melinda, wanita berusia 34 tahun dengan rambut ikal sebahu dan tatapan penuh percaya diri, berjalan perlahan menyusuri deretan mobil sport mengilap. Dia mengenakan blazer sederhana dan rok pensil, penampilan yang tak mencolok, sengaja dipilih untuk menyamarkan identitasnya sebagai pemilik Empire Motors, showroom ternama yang menjadi impian para pecinta otomotif. Livia bukan tipe yang suka pamer. Dia lebih suka bekerja di balik layar, mengamati operasional bisnisnya secara langsung tanpa sorotan. Hari ini, seperti biasa, dia menyamar sebagai karyawan biasa, memakai name tag bertuliskan Lia, dan berbaur dengan staf penjualan. Tangannya sesekali menyentuh permukaan dingin mobil-mobil di depannya, matanya memperhatikan setiap detail, mulai dari kerapian display hingga cara karyawan menyapa pelanggan. Empire Motors bukan sekadar bisnis baginya. Ini adalah monumen atas kerja kerasnya, bukti bahwa dia bisa bangkit dari puing-puing masa lalu. Sore itu terasa biasa saja, hingga sebuah SUV hitam mengilap berhenti di depan pintu kaca showroom. Dari dalam mobil, seorang pria berjas mahal melangkah keluar, diikuti oleh seorang wanita parubaya dengan tas desainer yang sengaja diayunkan mencolok. Livia, yang sedang mengecek dokumen di meja resepsionis, mendongak sekilas. Jantungnya seperti terhenti sejenak. Pria itu adalah Reza Pratama, mantan suaminya. Wanita di sampingnya, Ibu Sita, mertuanya yang dulu tak pernah lelah meremehkannya. Keduanya berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seperti sedang memasuki panggung. "Wah, tempat ini kelihatan mewah." "Ya, Bu," ujar Reza, suaranya lantang, sengaja ingin didengar. "Tapi pelayanannya harus dites dulu. Jangan-jangan cuma luarnya doang yang bagus." Ibu Sita terkekeh, matanya menyipit menatap sekeliling. "Iya, Reza, kalau nggak bagus, kita ke showroom sebelah aja. Kita kan bukan orang sembarangan." Livia menunduk, berpura-pura sibuk dengan kertas di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena campuran rasa ingin tertawa dan amarah yang tiba-tiba muncul. Reza dan Ibu Sita, dua orang yang dulu menganggapnya tak lebih dari debu, kini berdiri di wilayahnya, di istana yang dia bangun dengan keringat dan air mata. Mereka tak tahu bahwa Lia, yang berdiri di depan mereka adalah Livia Melinda, wanita yang mereka singkirkan dari hidup mereka 3 tahun lalu. Seorang karyawan muda, Rian, mendekati Reza dan Ibu Sita dengan senyum ramah. "Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat datang di Empire Motors. Saya Rian. Bisa membantu apa hari ini?" Reza mengangguk angkuh. Tangannya menyisir rambut yang disisir rapi. "Kami mau lihat mobil sport, yang paling mahal. Jangan buang waktu kami dengan yang biasa-biasa." Ibu Sita menimpali. "Iya, yang paling prestisius. Kami mau yang bikin orang-orang melongo pas lihat kami lewat." Rian mengangguk, tetap profesional. "Tentu, Ibu, Bapak. Saya akan tunjukkan koleksi terbaik kami. Silakan ikut saya ke area premium." Saat Rian membawa mereka ke deretan mobil sport, Livia melangkah mendekat, berpura-pura membantu. Dia mengambil tablet yang berisi spesifikasi mobil dan berjalan ke arah mereka. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Maaf, Pak, Ibu, boleh saya bantu menjelaskan detailnya?" Tanyanya dengan nada ramah, suaranya sengaja dibuat lembut. Reza menoleh, matanya menyipit seolah mencoba mengingat sesuatu. "Kamu, kayaknya pernah ketemu, deh, kerja di sini lama." Livia tersenyum lebih lebar. Hatinya menarik kegirangan melihat kebingungan di wajah Reza. "Oh, mungkin Bapak sering ke sini, jadi kelihatan familiar," jawabnya santai, menghindari pertanyaan. "Saya Lia, sales assistant." Ibu Sita mendengus pelan,
tak tertarik pada Livia. Cepetan, dong, tunjukin mobilnya. Kami nggak punya waktu buat ngobrol sama karyawan. Livia mengangguk, tak tersinggung. Dia sudah terbiasa menghadapi pelanggan arogan. Tapi ada kepuasan tersendiri melihat Ibu Sita bersikap seperti itu tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Tentu, Ibu. Ini dia, mobil sport terbaru kami. Model eksklusif dengan mesin V8, 600 tenaga kuda, dan interior kulit asli yang dibuat khusus. Harganya mulai dari 4 miliar. Reza mengwhistle. Tangannya mengelus kap mobil dengan penuh gaya. 4 miliar? Bukan apa-apa buat kami. Ini kan cuma kredit. Toh, cicilannya berapa? Livia menahan tawa. Reza selalu begitu. Sok kaya, sok bisa beli apa saja. Padahal dulu dia bahkan tak mampu bayar cicilan apartemen mereka. Cicilannya tergantung tenor. Pak, kalau 5 tahun, sekitar 80 juta per bulan. Bisa saya siapkan simulasi kreditnya? Buah, cepet banget jawabnya. Cibir Ibu Sita. Matanya melirik Livia dari atas sampai bawah. Kamu yakin ngerti soal mobil ini? Jangan-jangan cuma hafal skrip doang. Livia hanya tersenyum, memilih tak menanggapi. Dia menyerahkan tablet krian dan mundur selangkah, membiarkan Reza dan Ibu Sita melanjutkan drama mereka. Mereka mulai berjalan di sekitar mobil, berfoto dengan gaya sok keren, dan sesekali melontarkan komentar tentang betapa orang biasa tak akan pernah mampu membeli mobil seperti itu. Setiap kata mereka seperti bensin yang membakar semangat Livia untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Tapi tidak sekarang. Waktunya harus tepat. Di sudut ruangan, Livia mengamati mereka dari kejauhan. Pikirannya melayang ke 3 tahun lalu, saat Reza memilih meninggalkannya karena Livia tak cukup ambisius untuk standar keluarganya. Ibu Sita, dengan lidah setajam pisau, tak pernah lelah mengatakan bahwa Livia tak pantas jadi menantu mereka. Perceraian itu menyakitkan. Tapi itulah yang mendorong Livia membangun Empire Motors dari nol. Dia belajar bisnis dari bawah, bekerja siang malam, hingga akhirnya showroom ini jadi kenyataan. Kini, Reza dan Ibu Sita berdiri di depannya, tak sadar bahwa mereka sedang berada di kandang singa. Livia bisa saja mengusir mereka, menolak kredit mereka, atau mempermalukan mereka di depan semua orang. Tapi itu bukan gayanya. Dia ingin mereka merasakan pelajaran yang lebih dalam, sesuatu yang akan membuat mereka menyesal bukan karena uang, tapi karena sikap mereka. Buah, lihat ini, seru Reza, membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Ini baru mobil buat orang sukses kayak aku, bukan buat orang-orang yang cuma bisa ngelamun. Ibu Sita tertawa, mengambil foto Reza dengan ponselnya. Iya, Reza, kita harus pamer ini ke semua orang, biar mereka tahu kita beda kelas. Livia memutar bola matanya, tapi senyumnya tak pudar. Dia berjalan kembali ke meja resepsionis, mengambil formulir aplikasi kredit, dan menyiapkannya dengan hati-hati. Di dalam hatinya, dia berjanji, ini baru permulaan. Reza dan Ibu Sita boleh merasa di atas angin sekarang, tapi Livia tahu, tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat kesombongan mereka runtuh di depan matanya sendiri. Sore itu, di bawah lampu-lampu kristal Empire Motors, Livia Melinda bersiap memulai permainan. Dan dia tahu, dia akan menang. Lantai marmer Empire Motors memantulkan langkah Reza dan Ibu Sita yang berjalan seolah memiliki seluruh showroom. Cahaya lampu kristal menyorot mobil sport merah menyala yang mereka incar, dan sorot mata Reza penuh puas, seperti raja yang baru saja memilih tahta. Ibu Sita, dengan tas desainernya yang terus diayunkan, tak henti-hentinya memuji pilihan anaknya. Ini baru mobil untuk orang kelas atas. Reza, bukan untuk sembarang orang, katanya. Suaranya sengaja dikeraskan hingga karyawan di dekat mereka menoleh. Livia masih menyamar sebagai Lia, dengan name tag sederhana di blazer birunya, berdiri di sisi ruangan, memegang tablet yang menampilkan spesifikasi mobil. Dia mengamati setiap gerakan Reza dan Ibu Sita. Bibirnya menahan senyum kecil. Ada sesuatu yang lucu sekaligus menyulut di dadanya melihat mereka begitu larut dalam drama kesombongan mereka.
Tapi Livia bukan tipe yang gegabah. Dia tahu, momen untuk menyingkap topengnya harus dipilih dengan cerdas. Seperti pemain catur yang menunggu langkah sempurna. Rian, karyawan muda yang melayani mereka, tetap sabar meski nada Reza semakin merendahkan. Jadi, Pak, mobil ini punya fitur Adaptive Cruise Control, kamera 360 derajat, dan interior yang bisa dikustomisasi. Kalau Bapak mau, kita bisa tes jalan sekarang. Jelas Rian. Tangannya menunjuk detail di brosur. Reza mengangguk. Tapi matanya tak lepas dari cermin di sisi mobil. Memeriksa pantulan dirinya sendiri. Tes jalan? Buang-buang waktu. Aku tahu mobil ini bagus. Yang penting, cicilannya masuk akal. Aku nggak mau ribet soal duit. Ibu Sita menimpali. Tangannya melambai dramatis. Iya, kami kan bukan orang yang susah bayar. Tapi kalian harus kasih diskon spesial. Orang seperti kami pantas dapat yang terbaik. Dong. Livia, yang mendengar dari kejauhan, hampir tergelak. Diskon spesial? Dia tahu betul kebiasaan Reza. Selalu ingin kelihatan kaya, tapi dompetnya sering tak sebanding dengan mulutnya. Dulu, saat masih menikah, Reza pernah membeli jam tangan mewah dengan cicilan yang membuat mereka terlilit tagihan berbulan-bulan. Sekarang, melihatnya berlagak seperti taipan, Livia hanya bisa menggeleng dalam hati. Dia melangkah mendekat, tablet masih di tangan, dan memasang senyum profesional. Maaf, Pak, Ibu, kalau soal diskon, saya bisa bantu koordinasikan dengan manajer. Tapi untuk kredit, kami perlu beberapa dokumen. Bisa saya bantu siapkan formulirnya sekarang? Reza menoleh. Alisnya terangkat seolah baru menyadari keberadaan Livia. Kamu lagi? Cepat. Dong. Jangan bikin kami nunggu. Aku orang sibuk. Ibu Sita menyipitkan mata. Menatap Livia dari ujung kepala sampai kaki. Kamu yakin bisa handle urusan kami? Jangan sampai salah input data. Nanti repot. Orang seperti kami nggak suka drama. Livia mengangguk. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun gangguan. Tentu, Ibu. Saya akan pastikan semuanya lancar. Dia berjalan ke meja resepsionis, mengambil map berisi formulir kredit, dan kembali dengan langkah tenang. Di dalam hatinya, dia sudah mulai merancang permainan kecil. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuat Reza dan Ibu Sita merasakan sedikit getaran dari kesombongan mereka sendiri. Saat Livia menyerahkan formulir, Reza langsung merebutnya tanpa ucapan terima kasih. Ini cuma formalitas, kan? Aku nggak suka urusan kertas-kertas begini. Pokoknya, mobil ini harus jadi milikku minggu depan. Dan harus yang merah, tambah Ibu Sita. Jarinya menunjuk mobil di depan mereka. Warna ini bikin orang-orang tahu siapa kami. Bukan seperti mobil-mobil biasa yang dipakai orang. Yah, seperti kamu. Dia melirik Livia dengan senyum sinis. Livia hanya tersenyum tipis, menahan dorongan untuk membalas. Tentu, Ibu, warna merah memang populer. Saya akan catat preferensinya. Dia mengetik sesuatu di tablet. Sengaja memperlambat gerakan untuk mengamati reaksi mereka. Reza mulai gelisah, mondar-mandir di sisi mobil, sementara Ibu Sita terus mengambil foto untuk media sosialnya, lengkap dengan caption yang pasti penuh pamer. Buah, Reza, bayangin kita lewat di jalan sama mobil ini, kata Ibu Sita, suaranya penuh semangat. Semua orang pasti iri, apalagi mantan menantuku itu. Dia pasti nyesel ninggalin keluarga kita. Livia membeku sejenak. Tangannya yang sedang menulis di formulir berhenti. Mantan menantu? Itu dia. Amarah kecil menyelinap di dadanya. Tapi dia cepat menekannya. Oh, Ibu, sepertinya mantan menantu Ibu pasti sudah move on. Ujar Livia dengan nada santai, sengaja melempar umpan. Ibu Sita mendengus. Move on? Orang kayak dia cuma bisa jadi karyawan biasa. Kayak kamu. Nggak akan pernah naik kelas. Reza sekarang jauh lebih sukses. Kan, nak? Reza terkekeh. Tangannya mengelus dagu. Iya, Bu. Dia nggak akan pernah mimpi punya mobil kayak gini.
Aku dengar dia cuma kerja kantoran. Gaji pas-pasan. Livia menahan tawa. Gaji pas-pasan? Dia ingin sekali membuka dompetnya sekarang dan menunjukkan bahwa dia bisa membeli seluruh stok mobil di showroom ini tanpa kredit. Tapi dia menahan diri. Wah, sepertinya bapak dan ibu memang punya standar tinggi, katanya. Suaranya lembut tapi penuh makna tersembunyi. Saya akan pastikan mobil ini sesuai dengan kelas bapak. Reza tak menangkap nada sindiran itu. Dia malah mengangguk puas. Bagus. Aku suka karyawan yang tahu tempatnya. Jangan lupa, kami mau pelayanan VIP. Livia mengangguk, lalu berbalik ke arah Rian yang sedang menunggu di dekatnya. Rian, tolong siapkan ruang VIP untuk bapak dan ibu. Kita kasih pengalaman terbaik. Ya. Dia sengaja menekankan kata, terbaik. Matanya berkilat nakal. Saat Reza dan Ibu Sita dibawa ke ruang VIP, Livia melangkah ke kantor kecil di belakang showroom. Di sana, dia membuka laptop dan mengecek data awal yang dikirimkan Reza untuk aplikasi kredit. Matanya menyipit saat melihat angka-angkanya. Menarik, gumamnya sendiri. Keuangan Reza ternyata tak seberkilau yang dia pamerkan. Cicilan mobil seharga 4 miliar? Itu akan jadi beban besar untuknya. Livia bersandar di kursi. Jari-jarinya mengetuk meja. Dia bisa saja menolak kredit ini sekarang. Tapi itu terlalu mudah. Dia ingin Reza dan Ibu Sita merasakan puncak kesombongan mereka sebelum menyadari bahwa mereka sedang bermain di lapangan yang salah. Dia menutup laptop. Senyum licik muncul di wajahnya. Kalian pikir ini cuma soal mobil? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi ini soal harga diri. Di luar, Reza dan Ibu Sita duduk di sofa kulit ruang VIP, menyeruput kopi yang disajikan karyawan. Mereka terus membual tentang rencana mereka memamerkan mobil baru ke teman-teman, ke keluarga, bahkan ke orang-orang yang pernah meremehkan mereka. Setiap kata mereka seperti batu yang ditumpuk di dinding kesombongan, dan Livia tahu, dinding itu akan segera runtuh. Sore itu, di bawah kilau lampu Empire Motors, Livia Melinda melangkah kembali ke arena. Dia bukan lagi wanita yang dulu mereka injak. Dia adalah raja di kerajaannya sendiri, dan Reza serta Ibu Sita tak tahu bahwa mereka baru saja memulai permainan yang tak akan pernah mereka menangkan. Lampu-lampu Empire Motors mulai meredup seiring malam menjelang, menyisakan kilau lembut yang memantul di permukaan mobil-mobil mewah. Di ruang VIP, Reza dan Ibu Sita masih asyik membual. Suara mereka terdengar samar dari balik pintu kaca. Livia, yang kini duduk di kantor kecilnya di belakang showroom, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Data kredit Reza masih terbuka di depannya, tapi pikirannya melayang jauh. Kembali ke masa lalu yang pernah dia kubur dalam-dalam. Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh cincin tipis di jari manisnya. Bukan cincin kawin, tapi hadiah dari ibunya. Pengingat bahwa dia lebih kuat dari luka yang pernah dia terima. 3 tahun lalu, hidup Livia adalah lukisan kelabu. Pernikahannya dengan Reza, yang awalnya penuh harapan, berubah menjadi penjara emosional. Reza, dengan pesonanya yang memikat, pernah membuat Livia percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi segalanya. Tapi di balik senyumnya yang manis, Reza adalah pria yang haus validasi. Selalu ingin dipandang sukses meski kantongnya sering kosong. Ibu Sita, Ibu Reza, adalah katalis yang memperburuk segalanya. Dengan lidah setajam silet, dia tak pernah lelah mengkritik Livia. Dari cara Livia memasak hingga pekerjaannya sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Kamu nggak pantas jadi istri Reza, kata Ibu Sita suatu malam, saat Livia menyajikan makan malam sederhana di apartemen mereka. Reza butuh wanita yang punya kelas, yang bisa bantu dia naik ke puncak. Bukan, seperti kamu. Kata-kata itu seperti pisau, dan Reza, yang duduk di samping, hanya diam, menunduk ke piringnya tanpa membela. Livia masih ingat malam ketika semuanya runtuh. Mereka bertengkar hebat setelah Reza menghabiskan tabungan mereka untuk membeli motor sport yang tak mampu mereka bayar. Kamu nggak pernah dukung ambisiku, teriak Reza. Wajahnya memerah. Aku mau hidup besar. Livia, kalau kamu nggak bisa ikut, ya sudah, kita selesai. Livia tak menangis malam itu.
Dia hanya menatap Reza, melihat pria yang dulu dia cintai berubah menjadi asing. Kalau hidup besar berarti mengorbankan kita, aku nggak mau ikut, jawabnya pelan. 2 minggu kemudian, surat cerai ditandatangani. Ibu Sita hadir di pengadilan, tersenyum puas seolah memenangkan trofi. Kamu akan menyesal, Livia, katanya saat mereka berpapasan di lorong. Tanpa kami, kamu nggak akan jadi apa-apa. Kata-kata itu menghantui Livia selama berminggu-minggu. Dia pindah ke apartemen kecil, hidup dari gaji pas-pasan, dan sering menangis sendirian di malam hari. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak menyerah. Dia mulai membaca buku tentang bisnis, mengikuti seminar online, dan bekerja sampingan sebagai konsultan pemasaran. Di sebuah acara otomotif, dia bertemu seorang pengusaha tua yang melihat potensinya. Kamu punya mata yang tajam, kata pria itu. Kalau mau sukses, jangan cuma ikut arus. Buat arusmu sendiri. Dari sanalah benih Empire Motors lahir. Livia belajar tentang industri otomotif, menabung setiap rupiah, dan membangun koneksi dengan pemasok mobil mewah. Dia memulai dengan showroom kecil di pinggiran Jakarta, hanya menjual mobil bekas kelas menengah. Tapi visinya lebih besar. Dengan kerja keras dan strategi pemasaran yang cerdas, dia mengembangkan bisnisnya hingga Empire Motors menjadi nama yang disegani. Showroom megah yang kini berdiri adalah bukti bahwa Livia bukan hanya bertahan, dia menang. Kembali ke masa kini, Livia menutup laptop dan menghela napas. Dia berdiri, berjalan ke jendela kecil yang menghadap ruang pamer. Dari sana, dia bisa melihat Reza dan Ibu Sita, yang kini sedang berpose di depan mobil merah, mengambil video untuk media sosial. Tawa mereka terdengar, penuh kepuasan diri. Livia menggeleng pelan. Kalian gak berubah, gumamnya. Pikirannya kembali ke pertemuan tadi sore. Cara Reza meremehkannya, mengira dia hanya karyawan biasa. Cara Ibu Sita melontarkan sindiran tanpa ragu. Itu mengingatkannya pada malam-malam ketika dia merasa kecil di hadapan mereka. Tapi sekarang, dia bukan Livia yang dulu. Dia adalah wanita yang membangun kerajaan, yang tahu nilai dirinya, dan yang tak akan membiarkan masa lalu menyeretnya kembali. Livia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat ke manajer keuangan showroom. Anita, tolong cek lebih dalam data kredit Reza Pratama. Saya mau tahu semua detailnya. Dia tahu, dari pengalaman hidup bersama Reza, bahwa pria itu sering berbohong soal keuangannya. Jika dugaan Livia benar, kredit untuk mobil 4 miliar itu akan jadi mimpi buruk bagi Reza, dan dia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, tanpa celah. Di luar, Rian mendekati Reza dan Ibu Sita dengan senyum ramah. Pak, Ibu, formulir kreditnya sudah kami terima. Besok pagi kami akan proses verifikasi datanya. Kalau semua lancar, mobil bisa diambil minggu depan. Reza mengangguk. Tangannya menyisir rambut dengan gaya. Bagus, pastikan gak ada masalah. Aku nggak suka ditunda-tunda. Ibu Sita menimpali. Iya, kami orang penting. Jangan buang waktu kami dengan urusan kecil. Rian mengangguk, tetap profesional. Tapi Livia, yang mengintip dari balik jendela, tahu bahwa Rian pasti menahan tawa. Dia pernah bilang pada Livia bahwa pelanggan seperti Reza adalah tipe yang besar di mulut, kecil di dompet. Dan Livia yakin, Reza tak jauh berbeda dari dulu. Malam semakin larut, dan Reza serta Ibu Sita akhirnya meninggalkan showroom dengan SUV hitam mereka. Livia kembali ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah foto kecil. Foto itu diambil di hari pernikahannya dengan Reza, saat dia masih percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Dia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Muda, penuh harapan, tapi juga rapuh. Kamu sudah jauh melangkah, bisiknya pada dirinya sendiri. Lalu memasukkan foto itu kembali ke laci. Dia berdiri, merapikan blazer birunya, dan berjalan keluar kantor. Di ruang pamer yang kini sepi, dia berhenti di depan mobil sport merah yang diincar Reza. Tangannya menyentuh kap mobil, dingin dan licin. Kalian pikir ini soal mobil? Gumamnya. Senyum tipis muncul di wajahnya.
Tapi ini soal siapa yang benar-benar punya kuasa. Livia tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa dia tak lagi bisa diremehkan. Reza dan Ibu Sita boleh merasa di atas angin sekarang, tapi Livia punya rencana. Dia akan membiarkan mereka menikmati ilusi kejayaan mereka, setidaknya untuk sementara. Karena ketika waktunya tiba, dia akan menunjukkan bahwa kerajaan yang dia bangun bukan hanya megah, tapi tak tergoyahkan. Di bawah langit Jakarta yang kini gelap, Livia Melinda melangkah kembali ke dunianya. Masa lalu mungkin menyakitkan, tapi itu telah membentuknya menjadi wanita yang tak bisa dikalahkan. Dan malam ini, dia tidur dengan tenang, tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Pagi di Empire Motors terasa segar, dengan sinar matahari menyelinap melalui dinding kaca dan memantul di bodi mobil-mobil mengilap. Aroma kopi dari mesin espresso di sudut ruang pamer bercampur dengan suara lembut musik klasik, menciptakan suasana yang tenang namun penuh energi. Livia, masih dengan blazer biru sederhana dan name tag Lia, berjalan menyusuri lorong showroom, memeriksa setiap detail. Matanya tajam, tapi ada kilau nakal di dalamnya, tanda bahwa dia sedang menikmati permainan yang baru saja dia mulai. Di meja resepsionis, Anita, manajer keuangan, menyerahkan tablet dengan laporan singkat. Ini data kredit Reza Pratama, Liv. Bisik Anita. Suaranya rendah agar tak terdengar karyawan lain. Keuangannya agak goyah. Penghasilan bulanannya nggak cukup stabil untuk cicilan 80 juta. Dia punya utang lain juga, sepertinya dari kartu kredit. Livia mengangguk. Bibirnya melengkung tipis. Menarik, tapi kita main sesuai aturan. Ya, proses kreditnya seperti biasa. Tapi, mungkin kita bisa kasih sedikit tantangan kecil. Matanya berkilat, dan Anita, yang sudah kenal Livia bertahun-tahun, tahu bosnya sedang merencanakan sesuatu. Jangan terlalu nakal, Liv, canda Anita. Tapi dia langsung kembali ke laptopnya untuk mempersiapkan dokumen. Livia berjalan ke ruang pamer, tempat mobil sport merah yang diincar Reza dipajang dengan lampu sorot khusus. Dia bisa membayangkan Reza dan Ibu Sita, dengan kesombongan mereka yang membumbung, berjalan masuk lagi hari ini untuk mengecek status kredit. Dan Livia sudah siap menyambut mereka, dengan senyum ramah dan sedikit kejutan yang akan menggoyang kepercayaan diri mereka. Tak lama, pintu kaca showroom terbuka, dan Reza masuk dengan langkah lebar, diikuti Ibu Sita yang kali ini mengenakan gaun mencolok dengan syal sutra. Reza memakai kacamata hitam, meski di dalam ruangan, dan tangannya sibuk mengetik di ponsel, seolah dunia harus tahu dia sedang di tempat mewah. Ibu Sita langsung mengarahkan pandangan ke mobil merah. Matanya berbinar. Itu dia, mobil yang bakal bikin semua orang iri. Serunya, suaranya menggema. Rian, yang sudah bersiap, mendekati mereka dengan senyum. Selamat pagi, Pak, Ibu. Status kredit sudah kami proses. Kalau berkenan, saya bisa jelaskan detailnya di ruang VIP. Reza mengangguk. Kacamata hitamnya diturunkan sedikit untuk menatap Rian. Cepet. Ya, aku nggak punya waktu buat urusan lama. Mobil ini harus jadi milikku secepatnya. Livia, yang mengamati dari dekat, melangkah mendekat dengan tablet di tangan. Maaf, Pak, Ibu, saya Lia. Saya bisa bantu jelaskan simulasi kreditnya. Kalau Bapak mau. Suaranya lembut. Tapi ada nada main-main yang hanya dia sendiri yang tahu. Reza meliriknya. Alisnya terangkat. Kamu lagi. Kayaknya kemarin juga kamu. Ya? Yakin bisa handle urusan kami? Ini bukan main-main. Loh. Ibu Sita mendengus. Tangannya melambai. Iya. Jangan sampai salah hitung. Orang seperti kami nggak suka ribet. Livia tersenyum. Tak tersinggung. Jangan khawatir, Ibu. Saya sudah biasa tangani pelanggan. Spesial. Kata terakhir diucapkannya dengan sedikit penekanan. Tapi Reza dan Ibu Sita terlalu sibuk dengan ego mereka untuk menyadari. Mereka dibawa ke ruang VIP, tempat sofa kulit dan meja kaca menanti. Livia sengaja duduk di sisi meja, berpura-pura sebagai asisten Rian, sementara Rian menjelaskan simulasi kredit. Jadi,
Pak, dengan tenor 5 tahun, cicilan per bulannya sekitar 80 juta. Tapi, ada sedikit catatan dari tim keuangan. Data penghasilan Bapak perlu diverifikasi ulang, karena ada ketidaksesuaian kecil. Reza langsung membelalak. Kacamata hitamnya diturunkan sepenuhnya. Ketidaksesuaian? Apa maksudnya? Aku kan sudah kasih semua dokumen. Kalian pikir aku nggak mampu bayar? Ibu Sita menimpali. Suaranya melengking. Ini pasti salah. Anakku orang sukses. Kalian yang nggak becus kerja. Livia menahan tawa, menunduk ke tablet untuk menyembunyikan ekspresinya. Ketidaksesuaian. Itu sebenarnya adalah jebakan kecil yang dia minta Anita masukkan. Bukan kebohongan, tapi penekanan pada fakta bahwa penghasilan Reza tak sebesar yang dia klaim. Livia ingin melihat seberapa jauh Reza akan mempertahankan topengnya. Rian tetap tenang. Bukan begitu, Pak, Ibu. Ini prosedur standar. Kami hanya perlu dokumen tambahan, seperti laporan bank 3 bulan terakhir, untuk memastikan semua sesuai. Reza mendengus. Tangannya mengepal. Buah, ini cuma buang-buang waktu. Aku orang sibuk. Kalian tahu siapa aku? Aku punya koneksi di mana-mana. Livia memilih momen itu untuk berbicara. Maaf, Pak. Prosedur ini untuk melindungi pelanggan juga. Kami nggak mau Bapak kesulitan di kemudian hari kalau cicilannya terlalu berat. Dia menatap Reza sekilas. Matanya penuh makna. Tapi Reza terlalu marah untuk menangkapnya. Terlalu berat? Kalian pikir aku miskin? Bentak Reza. Wajahnya memerah. Aku bisa bayar apa saja. Kalian yang gak tahu kelas. Ibu Sita mengangguk keras. Iya, kalian cuma karyawan biasa. Mana ngerti orang seperti kami? Cepetan selesaikan. Atau kami ke showroom lain. Livia tersenyum tipis, mencatat reaksi mereka dalam hati. Tentu, Ibu. Kami akan percepat verifikasinya. Saya akan koordinasi dengan tim keuangan sekarang. Dia berdiri, berjalan keluar ruang VIP dengan langkah santai, tapi di dalam dadanya, dia merasa seperti sedang mengatur pion di papan catur. Di kantor kecilnya, Livia menutup pintu dan tertawa pelan. Masih sama, Reza. Gumamnya, mulut besar, tapi dompet kecil. Dia membuka laptop dan mengirim pesan ke Anita. Lanjutkan verifikasi, tapi tunda pengumuman hasilnya sampai besok. Biar mereka sedikit gelisah. Livia tahu, ini bukan tentang menyakiti Reza atau Ibu Sita. Ini tentang mengajarkan mereka bahwa kesombongan tak bisa membeli respek. Dia ingin mereka merasakan ketidakpastian, seperti yang pernah dia rasakan dulu ketika mereka meremehkannya. Tapi dia juga berhati-hati. Setiap langkah harus sesuai aturan, tanpa celah, agar tak ada yang bisa menudingnya tidak profesional. Kembali di ruang VIP, Reza masih mengomel, sementara Ibu Sita sibuk mengetik di ponsel, mungkin mengeluh di media sosial tentang pelayanan buruk. Rian, dengan kesabaran malaikat, terus menjelaskan prosedur, tapi Reza tak mendengar. Pokoknya, mobil itu harus jadi milikku. Tegasnya, tangannya menunjuk ke arah mobil merah di ruang pamer. Livia mengintip dari balik jendela kantor. Senyumnya melebar. Nikmati momenmu, Reza, bisiknya, karena sebentar lagi, kamu akan tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang membanjiri Empire Motors, Livia Melinda melangkah dengan percaya diri. Dia bukan lagi wanita yang dulu mereka injak. Dia adalah dalang di balik permainan ini, dan dia tahu, setiap langkah yang dia ambil akan membawa Reza dan Ibu Sita lebih dekat ke kebenaran, bahwa kerajaan yang mereka pikir mereka kuasai sebenarnya adalah milik Livia. Cahaya siang menyelinap melalui jendela-jendela besar Empire Motors, memantulkan kilau di bodi mobil sport merah yang masih menjadi pusat perhatian Reza dan Ibu Sita. Showroom terasa hidup dengan aktivitas. Karyawan bergerak cepat, telepon berdering pelan, dan pelanggan lain mulai berdatangan. Livia, dengan blazer biru dan name tag Lia, berdiri di sudut ruang pamer, mengamati semuanya dengan mata elang. Di tangannya, tablet menampilkan laporan terbaru dari Anita.
Verifikasi kredit Reza menunjukkan lebih banyak celah daripada yang Livia duga. Penghasilannya tak stabil, dan ada 2 pinjaman lain yang belum lunas. Klasik, gumam Livia. Senyum kecil muncul di wajahnya. Hari ini, Livia memutuskan untuk menaikkan taruhan dalam permainan yang dia rancang. Bukan dengan cara curang, dia terlalu profesional untuk itu. Tapi dengan memanfaatkan prosedur standar untuk menguji kesabaran Reza dan Ibu Sita. Dia ingin melihat seberapa jauh kesombongan mereka bisa bertahan ketika kenyataan mulai menampar. Pintu kaca showroom terbuka, dan Reza masuk dengan langkah tegas. Kacamata hitam masih bertengger di hidungnya meski langit di luar mendung. Ibu Sita mengikuti, kali ini dengan topi lebar yang lebih cocok untuk acara pantai daripada kunjungan ke showroom. Mereka langsung menuju mobil merah, seperti magnet yang tak bisa menolak godaan. "Ini dia calon mobilku," ujar Reza. Tangannya mengelus kap mobil dengan penuh gaya. "Kalian sudah selesai dengan urusan kredit, kan? Aku mau bawa ini pulang secepatnya." Rian, yang sudah menunggu, mendekati dengan senyum ramah. "Selamat siang, Pak, Ibu. Verifikasi kredit sedang dalam tahap akhir. Tapi ada sedikit kendala kecil yang perlu kami klarifikasi." Reza langsung memotong. Suaranya naik. "Kendala? Lagi-lagi kendala? Kalian pikir aku main-main? Aku sudah kasih semua dokumen. Apa sih masalahnya?" Ibu Sita menyipitkan mata. Tangannya menunjuk Rian. "Ini pasti karena kalian gak becus. Orang seperti kami gak pernah punya masalah soal duit. Kalian yang bikin ribet." Livia, yang mengamati dari dekat, melangkah maju dengan tablet di tangan. "Maaf, Pak, Ibu, saya Lia. Izinkan saya jelaskan. Tim keuangan menemukan bahwa ada beberapa transaksi di laporan bank Bapak yang perlu dokumen pendukung tambahan. Ini hanya untuk memastikan kreditnya disetujui tanpa masalah." Suaranya lembut, tapi ada nada tajam yang tersembunyi, seperti pisau yang diselipkan dalam sarung beludru. Reza mendengus. Tangannya mengepal. "Transaksi apa? Aku nggak punya masalah apa-apa. Kalian cuma cari alasan buat nunda-nunda." Livia memasang ekspresi prihatin, pura-pura mengecek tablet. Sepertinya ada beberapa pembayaran besar yang belum jelas asal-usulnya. "Pak, kami hanya perlu surat keterangan dari bank untuk memastikan semuanya sesuai. Ini prosedur standar untuk kredit sebesar ini." Ibu Sita melangkah maju, topinya bergoyang dramatis. "Prosedur standar? Kalian pikir kami penutup? Anakku punya bisnis besar. Kalian yang gak tahu kelas." Livia menahan tawa, menunduk sekilas untuk menyembunyikan ekspresinya. Kendala kecil, ini sebenarnya adalah langkah yang dia minta Anita masukkan, bukan kebohongan, tapi penonjolan pada ketidakjelasan di laporan keuangan Reza. Faktanya, Reza memang punya transaksi mencurigakan. Pembayaran besar untuk barang mewah yang tak sejalan dengan penghasilannya. Livia tahu, Reza kemungkinan besar akan kesulitan menyediakan dokumen tambahan tanpa mengungkap kelemahan finansialnya. "Maaf, Ibu," kata Livia. Suaranya tetap ramah. "Kami hanya ingin memastikan Bapak dan Ibu nyaman dengan cicilannya nanti. Mobil ini investasi besar, dan kami nggak mau pelanggan kami terbebani." Reza memelototi Livia. Wajahnya memerah. "Terbebani? Kalian pikir aku miskin? Aku bisa beli mobil ini cash kalau mau. Cuma males aja ribet." Ibu Sita mengangguk keras. Tangannya melambai. "Iya, kalian cuma karyawan biasa. Mana ngerti orang seperti kami? Cepetan selesaikan, atau aku komplain ke bos kalian." Livia tersenyum tipis. Matanya berkilat. "Tentu, Ibu. Saya akan koordinasi dengan tim keuangan untuk mempercepat. Tapi mungkin butuh 1 atau 2 hari untuk dokumen tambahan ini. Kami akan hubungi Bapak secepatnya." Reza membanting tangannya ke meja kaca, membuat cangkir kopi di dekatnya bergetar. 1 atau 2 hari? Kalian bercanda? Aku orang sibuk. Aku mau mobil ini sekarang." Rian melangkah maju, mencoba menenangkan. "Pak, ini prosedur standar untuk melindungi Bapak juga. Kami akan usahakan secepat mungkin."
Tapi Reza tak mendengar. Dia mulai mengomel. Suaranya menggema di ruang pamer. Ini pelayanan apa? Kalian tahu siapa aku? Aku punya koneksi di mana-mana. Kalian bakal nyesel bikin aku kesal. Ibu Sita menimpali. Menunjuk Livia. Kamu. Ya, pasti kamu yang bikin salah. Karyawan kayak kamu cuma bisa bikin masalah. Livia tetap tenang. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun gangguan. Maaf kalau ibu merasa begitu. Saya hanya ikut prosedur. Kalau bapak mau, saya bisa panggil manajer untuk bicara langsung. Dia tahu, jika manajer, atau lebih buruk, dia sendiri, turun tangan, permainan akan berakhir terlalu cepat. Dan Livia belum selesai. Reza menghela napas keras. Akhirnya duduk di sofa dengan wajah masam. Pokoknya, selesaikan ini hari ini juga. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Livia mengangguk, lalu berjalan keluar ruang VIP, meninggalkan Rian untuk menangani sisa kemarahan mereka. Di kantor kecilnya, dia menutup pintu dan tertawa pelan. Masih sama, Reza. Gumamnya, panas di mulut, dingin di kantong. Dia membuka laptop dan mengecek email dari Anita, yang mengonfirmasi bahwa Reza kemungkinan besar akan kesulitan menyediakan dokumen tambahan tanpa mengakui utang-utangnya. Livia bersandar di kursi. Jari-jarinya mengetuk meja. Dia bisa saja menyetujui kredit ini sekarang. Tapi itu terlalu mudah. Dia ingin Reza dan Ibu Sita merasakan tekanan. Seperti yang pernah dia rasakan dulu ketika mereka menghinanya. Tapi dia juga berhati-hati. Setiap langkah harus sesuai aturan, tanpa memberi celah bagi mereka untuk menyerang balik. Di ruang VIP, Reza masih mengomel, sementara Ibu Sita sibuk mengetik di ponsel, mungkin memposting keluhan tentang pelayanan buruk di media sosial. Rian, dengan kesabaran yang patut diacungi jempol, terus menjelaskan prosedur, tapi Reza tak peduli. Aku mau mobil itu, tegasnya. Tangannya menunjuk ke arah mobil merah di ruang pamer. Livia mengintip dari balik jendela kantor. Senyumnya melebar. Nikmati drama kalian, bisiknya. Karena sebentar lagi, kalian akan tahu siapa yang benar-benar menulis cerita ini. Siang itu, di bawah sinar matahari yang membanjiri Empire Motors, Livia Melinda melangkah dengan tenang. Dia bukan lagi wanita yang dulu mereka remehkan. Dia adalah penguasa di kerajaannya. Dan Reza serta Ibu Sita tak tahu bahwa mereka sedang menari di atas panggung yang dia kendalikan. Langit Jakarta mulai memerah saat senja menyapa, mewarnai dinding kaca Empire Motors dengan semburat oranye. Di dalam showroom, suasana tetap sibuk meski hari sudah menjelang malam. Mobil-mobil mewah berkilau di bawah lampu kristal, dan suara pelan musik jazz mengalir dari speaker tersembunyi. Livia masih menyamar sebagai Lia, dengan blazer biru sederhana, berdiri di dekat meja resepsionis, mengecek dokumen kredit Reza di tabletnya. Matanya tajam, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya, tanda bahwa dia sedang menikmati permainan yang semakin memanas. Reza dan Ibu Sita kembali ke showroom sore itu. Wajah mereka penuh ketidaksabaran. Reza, dengan kemeja mahal yang sedikit kusut, berjalan dengan langkah cepat. Sementara Ibu Sita mengenakan anting-anting besar yang bergoyang setiap kali dia menggelengkan kepala. Mereka langsung menuju ruang VIP. Tempat Rian sudah menunggu dengan map berisi dokumen tambahan yang diminta untuk kredit mereka. Ini sudah selesai, kan? Tanya Reza, suaranya tajam. Aku nggak mau dengar alasan lagi soal kendala. Ibu Sita menimpali. Tangannya melambai dramatis. Iya. Kalian bikin kami bolak-balik kayak orang gak penting. Cepetan kasih kabar baik, atau aku bicara sama bos kalian. Livia, yang mendengar dari kejauhan, melangkah mendekat dengan tablet di tangan. Selamat sore, Pak, Ibu. Sapanya, suaranya lembut tapi penuh kendali. Saya Lia. Saya bantu koordinasi dengan tim keuangan. Dokumen tambahan yang Bapak kirim sudah kami terima. Dan verifikasi hampir selesai. Reza memelototi Livia. Alisnya terangkat. Hampir selesai? Jadi belum beres? Kalian ini kerja apa sih? Aku orang sibuk. Tahu. Livia tersenyum tipis. Tak tersinggung.
Maaf atas ketidaknyamanannya. Pak, kami hanya ingin pastikan semuanya sempurna untuk Bapak. Mobil seharga 4 miliar bukan main-main, kan? Dia sengaja menekankan harga mobil. Tahu itu akan membuat Reza sedikit gelisah. Sebelum Reza bisa membalas, pintu ruang VIP terbuka, dan masuklah Pak Budi, manajer senior Empire Motors. Pria parubaya dengan rambut beruban itu adalah tangan kanan Livia, yang tahu identitas aslinya tapi setia menjaga rahasia. Dia tersenyum lebar. Tangannya terulur ke arah Reza. Selamat sore, Pak Reza, Ibu Sita. Saya Budi, manajer di sini. Saya dengar ada sedikit kendala dengan kredit. Tenang, kami pasti bereskan. Reza mengangguk, sedikit lega melihat seseorang dengan jabatan lebih tinggi. Bagus, akhirnya ada yang ngerti. Aku mau mobil itu secepatnya. Nggak mau ribet. Pak Budi mengangguk, lalu melirik Livia dengan ekspresi yang hampir mengungkap rahasia. Oh, saya yakin tim kami, terutama Lia di sini, sudah tangani dengan baik. Dia salah satu yang terbaik di Empire Motors. Bahkan, ya, bisa dibilang dia yang bikin tempat ini jalan. Dia tertawa kecil, tapi ada nada bangga di suaranya. Livia membeku sejenak. Matanya menyipit ke arah Pak Budi. Jangan sekarang, Pak, pikirnya. Tapi dia cepat memasang senyum ramah. Pak Budi terlalu memuji, katanya ringan, mencoba mengalihkan perhatian. Saya cuma bantu-bantu di sini. Reza mengerutkan kening, menatap Livia dengan curiga. Bantu-bantu? Tapi kok kayak punya otoritas banget? Kamu sebenarnya siapa sih? Suaranya penuh kecurigaan, dan Ibu Sita juga mulai memperhatikan. Matanya menyipit. Livia tertawa pelan. Tangannya melambai santai. Oh, saya cuma sales assistant, Pak. Tapi saya suka pastikan pelanggan puas. Apalagi pelanggan spesial seperti Bapak dan Ibu. Dia sengaja menambahkan sedikit sanjungan. Tahu itu akan meredakan ego Reza. Tapi Ibu Sita tak begitu mudah dibujuk. HMPH, sales assistant kok kelihatan. Beda. Jangan-jangan kamu cuma sok penting. Cibirnya, tangannya menyilang di dada. Aku tahu tipe orang kayak kamu. Suka pura-pura hebat padahal cuma karyawan biasa. Livia menahan dorongan untuk tersenyum lebar. Karyawan biasa? Pikirnya. Dia bisa saja membuka topengnya sekarang. Tapi itu terlalu dini. Dia ingin Reza dan Ibu Sita tenggelam lebih dalam ilusi mereka sebelum kebenaran menyeruak. Maaf kalau Ibu merasa begitu. Jawabnya lembut. Saya cuma ingin bantu. Kalau Ibu mau, saya bisa panggil manajer lain untuk jelaskan lebih lanjut. Pak Budi, yang menyadari kesalahan kecilnya, cepat mengambil alih. Nggak perlu. Lia, saya tangani dari sini. Pak Reza, Ibu Sita, ayo kita bahas dokumennya. Saya yakin besok pagi kita sudah punya kabar baik. Reza mengangguk, tapi matanya masih sesekali melirik Livia, seperti mencoba memecahkan teka-teki. Ibu Sita, meski tetap angkuh, mulai fokus pada Pak Budi, mengeluh tentang pelayanan yang lambat, dan kurangnya respek untuk orang seperti mereka. Livia memanfaatkan momen itu untuk mundur, berjalan ke kantor kecilnya dengan senyum puas. Di dalam kantor, dia menutup pintu dan tertawa pelan. Dekat sekali, Pak Budi, gumamnya, menggelengkan kepala. Dia membuka laptop dan mengecek email dari Anita, yang mengonfirmasi bahwa dokumen tambahan Reza masih belum lengkap. Ada kejanggalan lain. Salah satu rekening bank yang dia berikan ternyata hampir kosong. Klasik Reza, bisik Livia. Pamer di depan, kosong di belakang. Dia bersandar di kursi. Jari-jarinya mengetuk meja. Permainan ini semakin seru. Reza dan Ibu Sita mulai curiga. Tapi mereka masih terlalu terpaku pada kesombongan mereka untuk melihat kebenaran. Livia tahu, dia harus tetap berhati-hati. Satu langkah salah, dan mereka bisa menudingnya tidak profesional. Tapi dia juga tahu, dia punya keunggulan. Dia mengenal Reza lebih baik daripada siapapun. Dia tahu kelemahannya, dan dia akan menggunakannya dengan cerdas. Di ruang VIP, Reza mulai sedikit rileks.
Dibujuk oleh janji Pak Budi bahwa kreditnya akan segera disetujui. Ibu Sita, meski masih mengomel, sudah sibuk mengambil foto diri di sofa kulit untuk media sosialnya. Biar orang tahu kami di tempat elit, katanya pada Reza, yang mengangguk sambil mengetik di ponsel. Livia mengintip dari balik jendela kantor. Matanya berkilat. Kalian pikir ini soal mobil, bisiknya. Tapi ini soal siapa yang pegang kendali. Dia kembali ke mejanya, menyiapkan langkah berikutnya. Besok, dia akan memastikan Reza dan Ibu Sita merasakan sedikit lebih banyak tekanan. Cukup untuk menggoyahkan topeng mereka, tapi tidak cukup untuk membuat mereka menyerah. Dia ingin mereka sampai di puncak kesombongan sebelum kebenaran menghantam. Senja itu, di bawah langit merah Jakarta, Livia Melinda melangkah dengan percaya diri. Dia bukan lagi wanita yang dulu mereka remehkan. Dia adalah dalang di balik panggung ini. Dan Reza serta Ibu Sita tak tahu bahwa mereka sedang menuju klimaks dari permainan yang dia rancang dengan sempurna. Matahari siang menyengat di luar Empire Motors. Tapi di dalam showroom, udara sejuk dari pendingin ruangan menciptakan oase yang nyaman. Mobil sport merah yang diincar Reza berdiri megah di tengah ruang pamer. Diterangi lampu sorot yang membuat warnanya semakin menyala. Livia masih menyamar sebagai Lia dengan blazer biru dan name tag sederhana. Berdiri di dekat meja resepsionis, mengamati keramaian dengan mata tajam. Di tangannya, tablet menampilkan email terbaru dari Anita. Kredit Reza akhirnya disetujui, meski dengan catatan ketat karena keuangannya yang goyah. Livia tersenyum kecil. Saatnya mereka merasakan puncak ilusi mereka. Pikirnya, hari ini adalah hari penyerahan simbolis kunci mobil. Sebuah acara kecil yang Empire Motors adakan untuk pelanggan VIP. Livia sengaja memastikan Reza dan Ibu Sita diundang. Tahu bahwa mereka tak akan melewatkan kesempatan untuk pamer. Dia ingin mereka tenggelam dalam kesombongan mereka sebelum kebenaran mulai terungkap. Tapi dia juga berhati-hati. Setiap langkah harus sempurna, tanpa celah untuk tuduhan tidak profesional. Pintu kaca showroom terbuka lebar, dan Reza melangkah masuk dengan jaket kulit baru yang mencolok. Diikuti Ibu Sita yang mengenakan gaun berkilau dan kalung mutiara besar. Di belakang mereka, sekelompok teman dan kerabat mengikuti, membawa ponsel untuk merekam momen bersejarah ini. Reza tersenyum lebar. Tangannya melambai seperti selebriti di karpet merah. Ini dia, serunya, menunjuk mobil merah. Mobil yang cuma orang seperti aku bisa punya. Ibu Sita terkekeh. Tangannya menyentuh bahu Reza. Iya, nak, biar semua orang tahu kelas kita. Ini bukan mobil sembarangan. Ini simbol sukses. Livia, yang mengamati dari sisi ruangan, menahan tawa. Simbol sukses? Pikirnya. Lebih seperti simbol utang. Tapi dia memasang senyum ramah dan melangkah mendekat. Tablet di tangan. Selamat siang, Pak, Ibu. Sapanya. Suaranya lembut tapi penuh kendali. Selamat atas mobil barunya. Kami sudah siapkan semuanya untuk seremoni kecil ini. Reza melirik Livia. Alisnya terangkat. Oh, kamu lagi. Akhirnya kalian beres juga. Aku kira bakal ribet sampai akhir. Dia tertawa. Tapi ada nada merendahkan di suaranya. Ibu Sita menimpali. Matanya menyipit. Iya, untung kreditnya lolos. Kalau enggak, aku sudah komplain ke bos kalian. Orang seperti kami nggak pantas direpotkan. Livia tersenyum tipis. Tak tersinggung. Kami senang bisa memenuhi harapan ibu dan bapak. Silakan ke area seremoni. Tim kami sudah siap. Dia menunjuk ke sudut ruang pamer. Tempat karpet merah kecil dan meja dengan kunci mobil telah disiapkan. Di sekitarnya, karyawan Empire Motors berjajar rapi. Siap memberikan pelayanan terbaik. Reza dan Ibu Sita memimpin rombongan mereka ke area seremoni. Diikuti sorak-sorai teman-teman mereka. Kamera ponsel mulai merekam. Dan Reza tak membuang waktu untuk berpose di depan mobil merah. Tangannya mengacungkan jempol. Ini baru hidup, serunya. Membuat teman-temannya tertawa dan bertepuk tangan. Ibu Sita sibuk mengarahkan orang untuk mengambil foto dari sudut terbaik. Sambil sesekali melontarkan komentar tentang orang-orang yang cuma bisa iri. Livia berdiri di sisi,
mengamati dengan senyum yang semakin sulit disembunyikan. Dia bisa mendengar Reza membual tentang bisnis besar yang dia jalankan. Meski Livia tahu dari laporan Anita bahwa bisnis itu tak lebih dari proyek kecil dengan pendapatan tak menentu. Ibu Sita tak kalah arogan, terus memuji anaknya, seolah Reza adalah raja dunia. Tapi momen yang benar-benar membuat Livia hampir kehilangan kendali terjadi saat Reza, di tengah kerumunan, menunjuk ke arahnya. Lihat tuh, karyawan yang ngurus kreditku. Katanya keras, suaranya penuh ejekan. Dia pikir aku nggak mampu bayar mobil ini. Tapi lihat sekarang, orang kayak dia cuma bisa ngelamun punya mobil begini. Teman-teman Reza tertawa, dan Ibu Sita menambahkan, iya, orang biasa kayak dia mana ngerti hidup kita. Cuma bisa kerja ngeladenin orang sukses kayak kita. Dia terkekeh, tangannya melambai dramatis. Livia tetap berdiri, wajahnya tak berubah, tapi di dalam dadanya, ada campuran tawa dan amarah. Orang biasa, pikirnya, kalian tak tahu siapa yang kalian hina. Tapi dia menahan diri, tahu bahwa waktu untuk membuka topengnya semakin dekat. Untuk saat ini, dia membiarkan mereka menikmati puncak kesombongan mereka. Rian, yang memimpin seremoni, mengambil mikrofon kecil dan mengumumkan, selamat kepada Bapak Reza Pratama atas pembelian mobil sport terbaru kami. Empire Motors bangga bisa melayani pelanggan istimewa seperti Bapak dan Ibu Sita. Dia menyerahkan kunci simbolis, replika besar berwarna emas, kepada Reza, yang menerimanya dengan senyum lebar. Kerumunan bertepuk tangan, dan Reza mengangkat kunci itu tinggi-tinggi, seperti memenangkan trofi. Ini buat kalian yang ragu sama aku, serunya, membuat teman-temannya bersorak lebih keras. Ibu Sita sibuk merekam. Matanya berbinar. Post ini bakal viral, katanya pada seorang teman di dekatnya. Livia melangkah mundur, berpura-pura sibuk dengan tablet. Tapi matanya tak lepas dari Reza dan Ibu Sita. Dia bisa melihat kelemahan di balik topeng mereka. Ketegangan kecil di wajah Reza saat dia memeriksa ponselnya. Mungkin khawatir tentang cicilan yang akan datang. Ibu Sita, meski penuh semangat, sesekali melirik ke arah Livia, seolah masih curiga ada sesuatu yang tak beres. Di sudut ruangan, Pak Budi mendekati Livia. Suaranya rendah. Liv, yakin gak mau ungkap sekarang? Mereka sudah keterlaluan. Livia menggeleng pelan. Senyumnya licik. Belum, Pak. Biar mereka nikmati momen ini. Besok, saat mereka balik untuk ambil mobil beneran, kita kasih kejutan kecil. Matanya berkilat. Dan Pak Budi hanya mengangguk, tahu bahwa bosnya punya rencana matang. Saat seremoni berakhir, Reza dan rombongannya mengadakan pesta kecil di depan showroom, berfoto dan merekam video dengan mobil merah sebagai latar. Mereka terus membual tentang kesuksesan mereka, tentang bagaimana mobil ini akan membuat semua orang iri, termasuk mantan menantu yang tak becus, yang pernah jadi bagian dari hidup mereka. Setiap kata mereka seperti bahan bakar bagi Livia, memperkuat tekadnya untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Livia kembali ke kantor kecilnya, menutup pintu, dan bersandar di meja. Dia membuka laptop dan mengecek dokumen akhir kredit Reza. Semuanya sudah disetujui, tapi dengan syarat ketat yang akan membuat Reza berpikir dua kali sebelum pamer lagi. Kalian pikir ini akhir cerita? Gumamnya, senyumnya melebar. Tapi ini cuma babak pembuka. Siang itu, di bawah sinar matahari yang membanjiri Empire Motors, Livia Melinda berdiri dengan tenang. Dia bukan lagi wanita yang dulu mereka injak. Dia adalah dalang di balik panggung ini. Dan Reza serta Ibu Sita tak tahu bahwa mereka baru saja mencapai puncak kesombongan, tepat sebelum kebenaran akan menghantam mereka. Cahaya pagi lembut menyapa Empire Motors, memantul di permukaan mobil-mobil mewah yang berjejer rapi. Showroom terasa lebih hidup hari ini, dengan karyawan bergerak cepat menyiapkan acara penyerahan resmi mobil sport merah untuk Reza. Di tengah ruang pamer, mobil itu berdiri megah, dikelilingi pita merah besar dan karpet kecil yang menambah kesan mewah. Livia Melinda, untuk pertama kalinya dalam seminggu ini, tak lagi menyamar. Dia mengenakan setelan blazer hitam elegan. Rambut ikalnya ditata rapi,
dan name tag, Lia, sudah tak ada di dadanya. Hari ini, dia adalah Livia Melinda, pemilik Empire Motors, dan dia siap menurunkan tirai permainan yang telah dia rancang dengan cerdas. Di kantor kecilnya, Livia mengecek dokumen terakhir di laptop. Kredit Reza disetujui dengan syarat ketat, dan Anita telah memastikan semua prosedur sesuai aturan. Livia tahu, keuangan Reza rapuh, dan cicilan mobil ini akan jadi beban besar baginya. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah momen ini, ketika Reza dan Ibu Sita, yang selama ini meremehkannya sebagai karyawan biasa, menyadari siapa dia sebenarnya. Livia ingin mereka merasakan getaran itu, bukan karena dendam, tapi karena pelajaran yang dia tahu akan lebih menyakitkan daripada hinaan mereka. Pintu kaca showroom terbuka, dan Reza melangkah masuk dengan jaket kulit yang sama dari kemarin. Kacamata hitam bertengger di hidungnya. Ibu Sita mengikuti, mengenakan gaun berwarna emas yang mencolok. Tangannya memegang tas desainer dengan gestur berlebihan. Mereka datang sendirian kali ini, tanpa rombongan, tapi kesombongan mereka tetap utuh. Reza langsung menuju mobil merah. Tangannya mengelus kap mobil dengan senyum lebar. Akhirnya, serunya, hari ini mobil ini resmi jadi milikku. Ibu Sita terkekeh, matanya berbinar. Iya, Nak, biar semua orang tahu kita bukan sembarang orang. Mobil ini bakal bikin mereka melongo. Livia, yang berdiri di sisi ruangan, melangkah maju dengan langkah tenang. Tanpa name tag dan dengan aura yang berbeda, dia menarik perhatian Reza sekilas. Selamat pagi, Pak Reza, Ibu Sita. Sapanya, suaranya jelas dan penuh otoritas. Selamat atas pembelian mobil barunya. Saya Livia Melinda, pemilik Empire Motors. Saya ingin memastikan sendiri penyerahan ini berjalan lancar. Reza membeku. Kacamata hitamnya diturunkan perlahan. Matanya membelalak. Livia, Melinda? Gumamnya. Suaranya penuh kebingungan. Dia menatap wajah Livia, mencoba mencocokkan sosok elegan di depannya dengan Lia, karyawan yang dia remehkan selama ini. Tunggu, kamu, Lia. Ibu Sita, yang awalnya sibuk mengambil foto mobil, menoleh tajam. Apa maksudnya ini? Pemilik, kamu bilang kamu cuma sales assistant. Suaranya melengking. Tangannya menunjuk Livia dengan tudingan. Livia tersenyum tenang. Tangannya merapikan blazer. Maaf atas kebingungannya. Saya memang sering bekerja di lapangan, membantu tim sebagai bagian dari operasional. Tapi ya, saya Livia Melinda, dan Empire Motors adalah milik saya. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya juga yang menyetujui kredit Bapak, meski, yah, keuangan Bapak sebenarnya cukup menantang untuk cicilan sebesar ini. Wajah Reza memerah, campuran malu dan marah terlihat di matanya. Jadi, kamu bohongi kami? Main-main sama kami? Bentaknya, tangannya mengepal. Kalian pikir ini lucu? Livia menggeleng, wajahnya tetap tenang. Tidak ada yang bohong, Pak. Saya hanya melakukan tugas saya, memastikan pelanggan mendapat pelayanan terbaik. Kredit Bapak diproses sesuai prosedur, meski kami harus ekstra hati-hati karena, katakanlah, laporan keuangan Bapak tidak seberkilau yang Bapak klaim. Dia sengaja menekankan kata terakhir. Matanya menatap Reza dengan tajam. Ibu Sita melangkah maju. Wajahnya penuh kemarahan. Kamu berani bicara begitu? Kami pelanggan. Kami orang penting. Kamu cuma mantan menantu yang gak becus. Kata-katanya seperti racun. Tapi Livia tak bergeming. Orang penting? Ulang Livia. Suaranya lembut tapi penuh bobot. Ibu, Bapak, saya hormati sebagai pelanggan. Tapi kalau soal mantan menantu, saya rasa ibu lupa bahwa saya yang membangun kerajaan ini dari nol setelah kalian bilang saya tak akan jadi apa-apa. Dia melangkah mendekat. Suaranya semakin tegas. Kredit ini disetujui karena saya kasih kesempatan. Meski data Bapak menunjukkan Bapak akan kesulitan bayar cicilan. Jadi, mungkin Ibu dan Bapak yang perlu ingat siapa yang sebenarnya bermain di sini.
Reza terdiam. Wajahnya pucat. Dia tahu Livia tak berbohong. Laporan keuangannya memang rapuh. Dan persetujuan kredit ini adalah keajaiban yang dia sendiri tak yakin bisa dia dapatkan. Ibu Sita, bagaimanapun, tak mau kalah. Kamu sengaja mempermalukan kami. Aku akan laporkan ini. Kalian gak akan lolos. Ancamnya. Tangannya gemetar. Livia mengangkat alis. Tak terintimidasi. Silakan laporkan. Ibu. Semua proses kami terekam dan sesuai prosedur. Tapi kalau ibu mau saran, mungkin lebih baik fokus ke cicilan Bapak Reza. 4 miliar bukan angka kecil. Dan saya nggak ingin pelanggan saya terbebani. Nada suaranya sopan. Tapi ada peringatan terselubung di dalamnya. Rian, yang berdiri di dekat mobil, melangkah maju dengan kunci asli di tangan. Pak, Ibu, kalau Bapak siap, kami bisa lanjutkan penyerahan kuncinya sekarang, katanya, mencoba meredakan ketegangan. Reza mengangguk pelan, tapi sorot matanya penuh kekalahan. Dia mengambil kunci dari Rian, tapi tak ada lagi keangkuhan di gerakannya. Ibu Sita, meski masih mengomel pelan, tak lagi berani menatap Livia langsung. Mereka tahu, mereka telah kehilangan kendali atas narasi yang selama ini mereka bangun. Livia melangkah mundur, memberikan ruang untuk Reza dan Ibu Sita menyelesaikan proses. Dia bisa mendengar Ibu Sita berbisik marah pada Reza, sesuatu tentang mempermalukan keluarga. Tapi Reza hanya diam, wajahnya tertunduk. Livia tahu, ini bukan akhir. Reza mungkin akan mencoba membela egonya lagi, dan Ibu Sita tak akan mudah menyerah. Tapi untuk saat ini, kebenaran telah menghantam mereka, dan itu cukup. Di sudut ruangan, Pak Budi mendekati Livia, tersenyum kecil. Keren, Liv. Tapi yakin gak mau kasih mereka pelajaran lebih? Livia menggeleng. Matanya masih mengikuti Reza yang kini duduk di dalam mobil merah, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ini sudah cukup, Pak. Mereka akan belajar sendiri. Kalau nggak dari saya, dari cicilan itu. Dia tersenyum, lalu berjalan kembali ke kantornya. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang membanjiri Empire Motors, Livia Melinda berdiri tegak. Dia bukan lagi wanita yang dulu mereka remehkan. Dia adalah penguasa kerajaannya. Dan Reza serta Ibu Sita akhirnya tahu bahwa panggung yang mereka pikir mereka kuasai sebenarnya adalah miliknya. Permainan belum selesai. Tapi untuk saat ini, Livia telah menang. Sore itu, Empire Motors terasa lebih sepi setelah hiruk-pikuk penyerahan mobil Reza. Cahaya senja menyelinap melalui dinding kaca, melembutkan kilau mobil-mobil mewah yang berjejer. Livia Melinda duduk di kantor kecilnya. Blazer hitamnya kini tergantung rapi di kursi, menyisakan kemeja putih yang memberi kesan santai namun tetap elegan. Di depannya, laptop terbuka, menampilkan laporan penjualan hari itu, tapi pikirannya melayang ke peristiwa pagi tadi. Momen ketika dia akhirnya mengungkap identitasnya sebagai pemilik Empire Motors di depan Reza dan Ibu Sita. Ada kepuasan dalam hatinya, tapi juga kelegaan. Ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang menutup luka masa lalu dengan caranya sendiri. Livia tahu Reza dan Ibu Sita tak akan pulang begitu saja setelah kejutan itu. Mereka terlalu keras kepala untuk langsung menerima kenyataan. Jadi dia meminta Rian mengatur pertemuan pribadi di ruang VIP setelah showroom tutup. Dia ingin bicara, bukan untuk menghina, tapi untuk memberikan mereka cermin. Sesuatu yang mungkin akan membuat mereka berpikir ulang tentang sikap mereka. Livia bukan tipe yang suka menyimpan dendam, tapi dia percaya bahwa pelajaran terbaik datang dari kebenaran yang disampaikan dengan jujur. Pukul 6 sore, pintu ruang VIP terbuka, dan Reza melangkah masuk dengan wajah kaku. Kacamata hitamnya kini tak lagi dipakai. Ibu Sita mengikuti. Gaun emasnya masih mencolok, tapi sorot matanya penuh ketidakpastian. Mereka duduk di sofa kulit. Tangan Ibu Sita mencengkeram tasnya erat, sementara Reza menatap meja kaca di depannya, menghindari kontak mata dengan Livia, yang berdiri di sisi ruangan. "Terima kasih sudah mau datang," kata Livia. Suaranya tenang tapi tegas. Dia melangkah mendekat. Tangannya bersedekap. "Saya minta kita bicara sebentar, bukan sebagai pelanggan dan pemilik showroom,
tapi sebagai orang yang pernah punya sejarah. Reza mendengus pelan. Akhirnya menatap Livia. Sejarah? Kamu yang bikin ini jadi drama. Livia, kamu sengaja sembunyi. Sengaja bikin kami malu. Suaranya penuh tuduhan, tapi ada nada rapuh di dalamnya. Seperti seseorang yang tahu dia tak punya pijakan kuat. Ibu Sita menimpali. Suaranya melengking. Iya, kamu pikir kamu hebat sekarang, ya? Cuma karena punya showroom ini. Kamu bisa seenaknya hina kami? Kami nggak perlu nasihat dari mantan menantu yang nggak tahu diri. Livia menghela napas. Tak terkejut dengan reaksi mereka. Dia menarik kursi dan duduk di depan mereka. Matanya menatap lurus. Saya nggak berniat menghina siapapun. Tapi saya ingin kalian dengar. Karena mungkin ini satu-satunya saat kita bicara jujur. Reza, Ibu, kalian bilang saya nggak akan jadi apa-apa setelah kita berpisah. Kalian bilang saya tak pantas, tak cukup ambisius, tak punya kelas. Tapi lihat di mana saya sekarang. Dia menunjuk sekeliling ruangan. Empire Motors ini saya bangun dari nol, dengan kerja keras, bukan dengan pamer atau meremehkan orang lain. Reza membuka mulut untuk membantah, tapi Livia mengangkat tangan, menghentikannya. Dengar dulu, saya tahu keuanganmu. Reza, saya tahu cicilan mobil ini akan berat buatmu, karena laporan bankmu nggak bohong. Saya setujui kredit itu bukan untuk bikin kamu sengsara, tapi karena saya nggak mau jadi orang yang menghalangi impian seseorang, meski impian itu mungkin lebih besar dari kemampuanmu. Wajah Reza memerah, tapi dia tak bisa membantah. Dia tahu Livia benar, keuangannya memang rapuh, dan mobil merah itu lebih tentang ego daripada kebutuhan. Ibu Sita, bagaimanapun, tak mau kalah. Kamu nggak punya hak ngomong soal duit kami. Kami punya cara sendiri. Kamu cuma iri karena Reza sekarang sukses. Livia tersenyum kecil, tak terpancing. Sukses bukan soal mobil mahal atau tas desainer. Ibu, sukses adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa khawatir tagihan. Ketika kamu bisa hormati orang lain tanpa merasa perlu buktikan apa-apa. Saya nggak iri. Saya cuma ingin kalian lihat bahwa kesombongan nggak bawa kalian kemana-mana. Kalian hina saya sebagai karyawan biasa. Tapi saya yang berdiri di sini, sementara kalian bergantung pada keputusan saya untuk kredit itu. Kata-kata Livia seperti pukulan. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Sita terdiam, bibirnya mengerucut. Reza menunduk, tangannya menggosok-gosok dahi, seperti mencoba mencerna kebenaran yang baru saja dia dengar. Livia melanjutkan, suaranya lebih lembut. Reza, dulu kamu bilang saya nggak cukup ambisius. Tapi ambisi bukan soal pamer. Ambisi adalah bangun setiap hari, kerja keras, dan nggak nyerah meski dunia bilang kamu nggak mampu. Itu yang bawa saya ke sini. Dan saya harap kamu bisa belajar dari ini, sebelum cicilan itu bikin hidupmu lebih susah. Reza akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan. Kamu nggak perlu kasih ceramah, Liv. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi nada suaranya tak lagi penuh keangkuhan. Ada keraguan di dalamnya, seperti seseorang yang mulai melihat bayangan kesalahannya. Livia mengangguk. Saya nggak ceramah. Saya cuma ingin kita tutup babak ini dengan jujur. Saya maafkan kalian untuk apa yang dulu kalian lakukan ke saya. Tapi saya harap kalian berubah. Bukan untuk saya, tapi untuk diri kalian sendiri. Hidup ini terlalu pendek untuk diisi kesombongan. Ibu Sita mendengus, tapi tak membalas. Dia bangkit, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu tanpa sepatah kata. Reza ragu sejenak, lalu mengikuti ibunya. Tapi sebelum keluar, dia menoleh ke Livia. Kamu benar-benar berubah, gumamnya. Lalu berbalik dan pergi. Livia tetap duduk, menatap pintu yang tertutup. Ada kelegaan di dadanya, seperti beban lama yang akhirnya terlepas. Dia tak berharap Reza atau Ibu Sita berubah dalam semalam. Reza mungkin akan mencoba membela egonya lagi, dan Ibu Sita mungkin akan tetap keras kepala. Tapi dia tahu, benih yang dia tanam tadi akan tumbuh, entah cepat atau lambat. Di luar, langit senja memudar menjadi kelabu. Livia bangkit,
berjalan ke ruang pamer, dan berhenti di depan mobil sport merah yang kini tak lagi milik showroom. Dia tersenyum kecil, mengingat perjalanannya, dari wanita yang diremehkan hingga menjadi penguasa kerajaan ini. Kalian pikir ini soal mobil, bisiknya, tapi ini soal harga diri. Sore itu, di bawah lampu-lampu Empire Motors, Livia Melinda merasa damai. Dia telah menghadapi masa lalu, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian dan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia tahu, dia benar-benar bebas. Langit Jakarta di pagi yang cerah menyapa Empire Motors dengan sinar matahari yang lembut, menyelinap melalui dinding kaca dan memantul di permukaan mobil-mobil mewah yang berjejer. Showroom terasa hidup dengan aktivitas rutin. Karyawan membersihkan display, telepon berdering pelan, dan aroma kopi segar dari mesin espresso mengisi udara. Livia Melinda berdiri di tengah ruang pamer, mengenakan blazer abu-abu yang elegan. Rambut ikalnya tergerai alami. Tidak ada lagi name tag, Lia, atau topeng karyawan biasa. Dia adalah Livia, pemilik Empire Motors, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Seminggu telah berlalu sejak konfrontasi dengan Reza dan Ibu Sita di ruang VIP. Pertemuan itu, meski singkat, telah menutup luka masa lalu yang selama ini tersimpan di sudut hatinya. Livia tak berharap mereka berubah dalam semalam. Sifat keras kepala Ibu Sita dan ego Reza bukan sesuatu yang mudah dilunturkan. Tapi dia tahu, kata-katanya telah meninggalkan bekas. Seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air, menciptakan riak yang mungkin akan tumbuh seiring waktu. Livia berjalan ke arah mobil sport baru yang dipajang di tengah showroom, pengganti mobil merah yang kini menjadi milik Reza. Tangannya menyentuh kap mobil, dingin dan licin, dan dia tersenyum kecil. Empire Motors bukan hanya bisnis baginya. Ini adalah bukti bahwa dia bisa bangkit dari puing-puing, bahwa kerja keras dan keteguhan hati bisa mengalahkan hinaan dan keraguan. Setiap mobil di sini, setiap lampu kristal, setiap karyawan yang bekerja dengan dedikasi, adalah bagian dari kerajaan yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Di sudut ruangan, Rian mendekati dengan tablet di tangan, senyum ramah di wajahnya. Pagi, Bu Livia. Penjualan minggu ini naik 15% dari target. Dan ada undangan dari Asosiasi Otomotif untuk jadi pembicara di seminar bulan depan. Mau saya konfirmasi? Livia mengangguk. Matanya berbinar. Konfirmasi. Rian. Dan tolong siapkan laporan untuk rapat tim besok. Saya mau kita bahas ekspansi ke Surabaya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Oh, dan terima kasih atas kerja kerasmu minggu ini. Kamu bikin acara penyerahan mobil itu berjalan mulus. Rian tersenyum lebar. Itu karena bos yang atur semuanya dengan cerdas. Saya cuma ikut alur. Dia tertawa kecil, lalu kembali ke mejanya, meninggalkan Livia dengan pikirannya. Livia melangkah ke kantor kecilnya, tempat yang telah menjadi saksi perjalanan panjangnya. Di mejanya, sebuah foto kecil dalam bingkai sederhana menarik perhatiannya. Foto dirinya di hari pembukaan Empire Motors 2 tahun lalu. Wajahnya di foto itu penuh semangat, tapi juga ada bayangan keraguan. Sekarang, saat dia menatap cermin kecil di dinding, dia melihat wanita yang berbeda, percaya diri, tenang, dan tak lagi terbebani oleh masa lalu. Pikirannya melayang ke Reza dan Ibu Sita. Dari Anita, dia mendengar bahwa Reza mulai kesulitan dengan cicilan pertamanya, meski dia masih berusaha mempertahankan citra sukses di media sosial. Postingan terbarunya menunjukkan dia berpose dengan mobil merah, tapi komentar-komentar sinis dari teman-temannya mengisyaratkan bahwa topengnya mulai retak. Ibu Sita, menurut kabar, masih mengomel tentang ketidakadilan yang mereka alami di Empire Motors, tapi suaranya tak lagi sekeras dulu. Livia tak terkejut. Dia tahu, kebenaran yang dia ungkap telah menggoyang fondasi kesombongan mereka, dan waktu akan mengajarkan sisanya. Tapi Livia tak ingin terpaku pada mereka. Dia telah memberikan pelajaran yang perlu diberikan, dan kini saatnya fokus pada masa depan. Dia membuka laptop dan mulai menulis rencana untuk ekspansi baru, ide-ide yang telah lama dia simpan. Empire Motors tak hanya akan bertahan,
Ini akan tumbuh menjadi nama yang lebih besar, bukan karena pamer, tapi karena kualitas dan integritas. Sore itu, saat showroom mulai sepi, Livia mengadakan rapat singkat dengan timnya. Dia berdiri di depan karyawan. Suaranya penuh semangat. "Kalian adalah jantung Empire Motors," katanya. Matanya menyapu wajah-wajah di depannya. "Setiap penjualan, setiap pelanggan yang pulang dengan senyum, itu karena kerja keras kalian. Saya bangga jadi bagian dari tim ini, dan saya mau kita terus maju bersama." Kata-katanya disambut tepuk tangan, dan Livia merasa hangat di dadanya. Ini adalah keluarga yang dia pilih, yang menghormatinya bukan karena jabatan, tapi karena siapa dia. Malam menjelang, dan Livia memutuskan pulang lebih awal. Dia mengambil mobilnya, bukan yang termahal di showroom, tapi sedan sederhana yang dia sukai karena nyaman, dan mengemudi melintasi Jakarta yang mulai berkilau dengan lampu-lampu kota. Di radio, lagu lama tentang perjuangan dan kemenangan mengalir pelan, dan Livia tersenyum, mengikuti iramanya. Di suatu sudut kota, Reza duduk di apartemennya, menatap tagihan cicilan yang baru tiba. Wajahnya penuh keraguan, tapi ada sesuatu di matanya, bayangan kesadaran bahwa dia harus berubah. Dia mengingat kata-kata Livia tentang ambisi sejati dan kerja keras, dan untuk pertama kalinya, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia telah hidup dengan cara yang salah. Di rumah lain, Ibu Sita duduk sendirian, memandang foto-foto lama keluarganya. Hinaan yang dia lontarkan pada Livia terngiang di kepalanya, dan meski egonya masih kuat, ada sedikit penyesalan yang mulai merayap. Livia tak tahu tentang perubahan kecil ini, dan dia tak perlu tahu. Dia telah melakukan bagiannya, dan sisanya adalah perjalanan mereka sendiri. Saat dia tiba di apartemennya, dia berdiri di balkon, menatap langit malam yang bertabur bintang. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, terasa seperti teman lama yang telah menyaksikan perjuangannya. Dia menghela napas dalam, merasakan kebebasan yang tak bisa dijelaskan, kebebasan dari masa lalu, dari keraguan, dari beban yang pernah dia pikul. Di bawah langit malam itu, Livia Melinda merenungkan perjalanannya. Dari wanita yang diremehkan, yang ditinggalkan dengan luka, hingga menjadi penguasa kerajaan yang dia bangun sendiri. Dia tak lagi mencari pembuktian dari siapapun, karena dia tahu nilai dirinya. Empire Motors akan terus berkembang, tapi yang lebih penting, Livia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Malam itu, dengan angin sejuk membelai wajahnya, Livia tersenyum. "Ini bukan akhir," bisiknya pada dirinya sendiri. "Ini awal baru." Dan dengan langkah ringan, dia melangkah kembali ke dalam, siap menyambut hari esok dengan hati yang penuh harapan.